Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang hal yang lagi marak-maraknya, yaitu virus corona. Kalian semua pasti sudah tidak asing dengan coronavirus. Virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019. Novel coronavirus adalah jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia karena kemampuan berkembang biaknya. Meskipun dalam penelitian virus pada umumnya hanya bisa menginfeksi binatang. COVID-19 atau corona kini telah membahayakan dan mengancam kehidupan di dunia. Apabila tidak cepat dalam bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Virus ini telah menyebar ke lebih dari 95% negara. Menurut persentase yang ada, virus corona ini telah tersebar luas ke seluruh Eropa, yaitu sekitar 65,3%. Dilansir melalui Nusantara News pada tanggal 31 Maret tahun 2020, saat ini terdapat 1.528 warga Indonesia positif corona, 136 warga meninggal dunia dan 81 warga diantaranya dapat disembuhkan. Para peneliti menyangka datangnya virus corona berasal dari pasar yang berada di daerah Wuhan, China. Pasar ini menjual banyak hewan ekstrim untuk dimakan, dan menurut para penelitian virus ini berasal dari hewan-hewan tersebut seperti ular, tikus, kelelawar, dan lain-lain. Hewan tersebut memang sudah menjadi makanan orang China dan sudah dianggap biasa. Hal ini masih berhubungan dengan virus corona karena bisa jadi virus yang berada pada hewan tersebut pindah ke manusia. Pasar tersebut bisa dibilang tidak higienis. Para penjual di pasar itu menjual daging hewan tanpa melakukan pengolahan. Mereka bahkan memanggang utuh seluruh badan hewan tersebut dan langsung diperjualbelikan. Hanya sekadar info, dalam Islam telah disebutkan hadis atau ayat tentang larangan memakan hewan yang haram ataupun yang disembelih tanpa nama Allah. Hal ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Virus corona ini dapat masuk melalui hidung, mata, ataupun mulut dan akan terus masuk sampai paru-paru. Virus ini akan menempel pada sel sehat yang ada di paru-paru. Saat sudah banyak virus yang menempel pada sel yang terinfeksi, malah sel akan meledak dan mengeluarkan lebih banyak virus corona. Saat virus corona ini menjadi lebih banyak, ia akan menginfeksi sel pada bagian tubuh lainnya. Saat itu sel imun tubuh akan mendatangi bagian yang sudah terinfeksi. Imun tubuh yang buruk akan mudah terinfeksi oleh virus corona. Sel imun yang sudah terinfeksi ini bisa memanggil sel imun lainnya. Sel imun yang asli akan berkumpul dengan sel imun yang terinfeksi. Apabila imun tidak dapat menghentikan virus ataupun sel terinfeksi, maka interferon akan berisiko merusak sel secara keseluruhan. Hal ini dapat merusak paru-paru sehingga paru-paru sulit dalam memasok oksigen. Dan karbon dioksida akan terjebak di dalam paru-paru. Pembengkakan paru-paru menyebabkan jaringan terisi cairan nanah dan sel mati. Pada fase ini pasien akan mengidap radang paru-paru dan kesulitan dalam bernafas. Pada kondisi ini pasien akan membutuhkan alat bantu bernafas, yaitu ventilator. Saat ini ribuan ilmuwan dunia berlomba-lomba mencari vaksin untuk melawan virus corona COVID-19. Sampai saat ini vaksin tersebut belum ditemukan.
Pengembangan vaksin yang aman dan efektif dalam kondisi normal perlu waktu lama, hingga 5 tahun. Saat ini selagi menunggu vaksin ditemukan, pemerintah dan BUMN berusaha melakukan segala cara untuk menghentikan persebaran virusnya. Mulai dari memberi alat pengecek suhu tubuh pada bandara atau terminal, menyiapkan ribuan dokter dan ratusan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan stok masker dan hand sanitizer tercukupi, dan juga memastikan bahan makanan dan logistik aman terpenuhi. Di sini saya akan memberikan sedikit tips cara agar kita tidak terkena virus corona. Cucilah tanganmu minimal 20 detik. Makanlah makanan bergizi agar tetap selalu sehat. Tutupi mulut dengan kain saat bersin atau batuk. Istirahatlah yang cukup untuk setiap harinya. Social distancing. Bekerjalah dari rumah. Beribadahlah di rumah. Dan jangan berpergian dari rumah apabila tidak mendesak. Social distancing harus dilakukan karena saat berada di keramaian virus akan cepat menyebar dan kita beresiko tertular. Dan yang tidak kalah penting, lakukan aktivitas berjemur pada jam 10 pagi minimal 15 menit dan lakukanlah dengan rutin. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.